kita itu berbuat baik saja itu tidak cukup untuk menuju ke surga. Jadi masih ada banyak tahapan ya. Pertama berbuat baik, kedua rajin beribadah. Ini seorang kiai, dia itu rajin beribadah, tetapi ada satu hal yang tidak dia kerjakan dengan baik, yaitu, boleh saya ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X. Di sini saya ditemani Mas Sefi seperti biasa. Mudah-mudahan kabar Mas Sefi selalu sehat walafiat ya Mas Sefi ya. Ya alhamdulillah Mas Sefi sehat. Alhamdulillah saya juga sehat di sini Mas Sefi. Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Allahumma amin. Ya teman-teman, ini saya di sini, ini adalah akses setapak menuju pemakaman. Ya namanya juga pekarangan yang dekat dengan makam itu memang identik dengan horornya ya Mas Sefi ya. Ya cuman ini baru saja terjadi karena ya mungkin yang saya duga sih sepertinya kayak ada makam baru yang agak sedikit nggak terima gitu, mungkin bisa juga, atau ada makam baru yang arwahnya itu gentayangan gitu, karena ya ada sesuatu hal yang berurusan dengan duniawi yang belum selesai gitu. Jadi ini saya ditugaskan ke sini. Sebenarnya sih bukan tugas ya. Saya mendapat laporan, kalau hanya cuman 1, 2, 3 laporan nggak akan saya terlalu gubris. Cuman ini terlalu banyak yang melapor ke saya karena di area pekarangan yang dekat dengan makam ini kan bersebelahan persis sekitar 50 meter dari saya berdiri di sini. Di belakang itu ada pemakaman. Jadi harus hati-hati gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih di pemakamannya itu kebiasaannya itu malah justru nggak ada apa-apa. Kebanyakan yang ada apa-apanya itu di pinggiran makam. Ya karena di makam itu kebanyakan nggak ada setan malah. Kalau ada setan itu di pinggiran. Karena setan itu kalau melihat malaikat takut. Ya karena pemakaman kan otomatis selalu ada malaikat yang turun untuk menanyai gitu ya Mas Sefi ya. Ya, terus setan ketika melihat hal itu ketakutan. Ya, jadi kebanyakan setan itu malah justru di pinggiran pemakaman. Emang sih pinggiran pemakaman terkenal angker. Jadi kalian jika mempunyai tanah di pinggir kuburan itu harus ekstra ya pengerjaannya ya, nggak boleh ditinggal terbengkalai, harus setiap ya minimal 1 minggu sekali dikunjungi tanahnya. Kalau nggak dikunjungin nanti akan menjadi tempat pesemayaman para jin gitu. Tapi ketika kita 1 minggu sekali kita kunjungi, membersihkan atau minimal menyemprot atau ya merawat tanaman, itu insya Allah aman. Ya sepertinya kalau yang ini tanah yang ini tuh sudah lama tidak dikunjungi ya Mas Sefi ya. Lihat aja tanamannya ini berantakan kan. Ada yang turun ke sana terus nggak ada daunnya ini kan. Daunnya kecil-kecil banget. Nah ini yang menyebabkan banyak dihuni oleh makhluk gaib. Nggak hanya makhluk gaib sebenarnya, hewan-hewan pun suka menghuni tempat-tempat yang seperti ini karena nggak pernah dijamah oleh manusia. Kita langsung masuk ke dalam aja Mas Sefi ya. Ayo Ustaz, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Sefi jangan takut ya, karena ini kita mendekati area yang lumayan sakral. Astagfirullah. Ya teman-teman, kenapa saya itu lebih nyaman explore di bawah hutan jati? Karena ketika di bawah hutan jati itu rumputnya itu nggak terlalu tinggi. Ini kayak gini nih, karena selalu mati oleh tumpukan daun jatinya. Cuman yang perlu ditakutkan itu di balik kayak gini, semak daun-daun kering ini biasanya ada ularnya gitu Mas Sefi. Makanya
Setiap kali kalian ke tanah atau pekarangan yang tidak terawat itu harus pakai sepatu safety ya, agar keamanan kalian terjaga. Gimana Mister? Sudah merasakan sesuatu Mister? Merasakan? Ya, itu udah jelas. Dari pertama masuk saya merasakan. Tapi ini saya mendengar suara rintihan. Assalamualaikum. Ya. Mana itu suaranya Mister datangnya? Wujud. Mau wujud tuh dirimu. Nggak wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Mas Evi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dari cara kamu terakhir berpakaian, sepertinya kamu itu orang baik. Tapi dari raut wajah kamu penuh dengan kesedihan, kesengsaraan. Apa yang terjadi? Gini Mas Evi, biasanya kan kalau kebanyakan manusia yang sudah meninggal ya, itu kalau menampakkan wujudnya itu menggunakan pakaian terakhir gitu Mas Evi. Iya. Jadi ini pakaian terakhir yang dia kenakan. Gak apa-apa Mas Evi. Dia ini gak jahat, jadi aman. Iya, Mas Evi bisa tenang. Apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Apakah kamu yang merasakan di sini? Jadi bukan hanya dia Mas Evi, tapi ada 3 yang lainnya, termasuk dia. Berarti masih ada 2 lagi yang seperti dia. Kenapa? Ingin menyampaikan pesan? Astagfirullah. Jadi gini teman-teman, bapak ini adalah seorang kiai ya. Dia itu sering berbuat baik ya, sering berbuat baik, sering menolong sesama, tetapi dia menyesal karena ada sesuatu hal yang tidak dia kerjakan dengan sempurna. Jadi dia mendapatkan ya siksaan, tamparan dari alam sana gitu. Iya, jadi kita itu berbuat baik saja itu tidak cukup untuk menuju ke surga. Jadi masih ada banyak tahapan ya. Pertama berbuat baik, kedua rajin beribadah. Ini seorang kiai, dia itu rajin beribadah, tetapi ada satu hal yang tidak dia kerjakan dengan baik, yaitu, boleh saya ceritakan? Ya, yaitu tentang anak Mas Evi. Iya, karena dia itu seorang kiai, selalu memanjakan anaknya ya. Anaknya itu selalu dimanjakan, apalagi anak dia itu seorang perempuan ya. Dia memanjakan anaknya mau main jam berapa sampai larut, dia nggak begitu peduli sekali ya, hingga anaknya itu ya seperti kayak mungkin pergaulannya terlalu bebas gitu Mas Evi. Ya, padahal dia ini kiai gitu Mas Evi. Iya, ya nanti saya utarakan. Baik. Ya.
Oh, iya. Ya, jadi kiai ini terlalu sibuk memikirkan acara karena kebanyakan kan kiai kan ya dipakai sana sini buat isi acara gitu kan Mas Evi ya. Iya Mister. Untuk mengimami, untuk ceramah gitu kan. Ini memang sudah sangat baik, kelakuannya pun sangat baik, ketaatannya sangat baik, cuman mendidik anaknya kurang baik. Jadi anaknya itu pakaiannya itu memakai pakaian yang ya segini, roknya segini, terus nggak berhijab, yang kena orang tuanya. Jadi memang orang tua itu sepantasnya mendidik anak yang lebih baik. Karena apa? Dosa yang dibuat anaknya orang tua yang menanggung. Ya seperti ini contohnya. Ini seorang kiai tetapi anaknya itu seperti itulah, pakaiannya agak sedikit terbuka, maka orang tuanya yang akan menanggung. Ya, apalagi wanita, kalau wanita itu sangat sakral ya menurut saya Mas Evi ya. Iya, jadi wanita sebelum menikah akan ditanggung dosanya oleh orang tuanya, seperti inilah. Karena kita berbuat baik, kita ini saja belum cukup untuk menjamin surga. Jadi kita itu harus seimbang ya, antara mendidik orang, mendidik anak, ya harus sama gitu. Jadi anak yang auratnya terbuka itu lebih baik segera diperingatkan, kita tegur supaya nurut ke kita. Ketika kita sudah menegurnya tetapi anaknya nggak mau atau bandel, nah itu nanti baru dipertanggungjawabkan untuk anaknya. Karena orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi anaknya tidak mau, nanti dosanya akan yang menanggung anaknya. Tetapi ketika tuanya masa bodoh, meskipun dia kelakuannya baik, maka orang tuanya akan menanggung dosa dari anak tersebut. Bukan begitu Pak? Iya, astagfirullahaladzim. Baik Pak. Baik. Baik. Astagfirullahaladzim. Oh, iya Pak. Ingin disampaikan ke anaknya kalau Bapak meminta doa, karena doa yang santri Bapak, yang santri dikirim ke Bapak akan lebih sejuk doa dari anaknya. Iya Mas Efik. Jadi Bapak ini nanti bilang ke saya, tolong beritahu anaknya, karena doa yang paling dibutuhkan itu adalah doa dari seorang anak. Iya, bukan dari orang lain diterima, cuman lebih sejuk lagi dari anak kandung gitu Mas Evi. Ini pelajaran buat kita ya Mas Evi ya. Iya Mister, sangat Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Iya, tapi masih bersyukur Bapak hanya mendapat tamparan saja Pak. Daripada disiksa sekujur tubuh, itu akan lebih menyiksa Pak. Alhamdulillah akhlak Bapak itu baik, jadi masih sedikit bisa menolong Pak. Ya, wallahu alam. Ya, cuma itu yang mau disampaikan. Baiklah Pak. Alhamdulillah saya rajin Pak. Ya, insya Allah saya akan bantu. J. Yaudah Mas Evi, kita bantu ini ya, doa ya, supaya Bapak ini agak sedikit diringankan beban di akhiratnya ya Mas Evi ya. Yaudah Mas Evi, kita doa ya Mas Evi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian ini sangat memberi pelajaran bagi kita semua, Mister. Iya Mas Evi. Saya nggak nyangka, Mister. Iya. Jadi Orang kiai ya, Mister. iya. Jadi kita kan sebagai bapak ya Mas Evi ya, punya anak ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Ini sebagai peringatan buat kita kalau anak itu jangan disepelekan ya. Sebelum anak itu menikah, dosa orang tua yang akan menanggung. Jadi kita itu harus berusaha mendidik anak dengan ketat. Jangan sampai anak kita itu lepas kontrol dari kita. Misalkan anak kita pergi, kok waktunya sholat belum pulang, kita harus segera menanyakannya, sholat belum nak gitu. Kalau enggak lebih baik ketika waktu maghrib tiba, anak pergi, wajib disuruh pulang. Untuk mendidik anak supaya disiplin. Jam segini harus pulang, sholat bareng bersama keluarga. Itu alangkah lebih baiknya. Apalagi tadi dia cerita, kalau doa yang terbaik itu adalah doa dari sang anak. Ya, karena sang anak itu memberikan doa itu tanpa pamrih. Ya, tanpa meminta sesuatu. Jadi kalau orang lain kan ya hanya sekedar mendoakan tapi hatinya enggak sepenuhnya gitu ya Mas Evi ya. Ya, tapi ketika anak berdoa untuk kesejukan orang tuanya pasti tulus. Seperti orang tua yang selalu mendoakan ke anaknya itu selalu tulus. Ya. Jadi ketika di dunia anak selalu meminta doa ke orang tuanya agar karir anaknya sukses. Tetapi ketika di akhirat orang tua selalu meminta doa dari anaknya untuk kesejukannya di akhirat. Nah, teman-teman, saya ambil kesimpulannya dari sini, kita itu jangan selalu merasa benar ya. Jadi ketika kita merasa benar, nanti kita akan acuh dengan hal yang kecil. Contohnya seperti mendidik anak yang jorok lower kayak gitu ya, jorok lower. Jadi anak kita kayak gak terkontrol ya. Dan teman-teman, ini saya akan melanjut ke sana untuk mencari 2 orang yang ya mungkin baru mendapatkan, ya kita nggak tahu sih ya, ada yang mendapatkan siksaan atau ada yang penasaran atau yang korban apa, kita nggak tahu. Jadi sampai di sini perjalanan saya ya untuk video ini. Terima kasih, saya lanjut ke atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.